Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang benar-benar mendalam, dan saya yakin banget ini bakalan relevan buat siapa aja yang lagi ngerasain naik turunnya roda kehidupan. Kita akan membedah teks dari surah ke-93, yaitu Ad-Duha. Tapi tenang aja, kita nggak cuma sekedar membacanya secara harfiah. Kita akan ekstrak intisarinya dan menyulap Ad-Duha ini menjadi semacam kotak P3K spiritual. Ya, sebuah bekal praktis buat bantu kita bertahan hidup saat jiwa kita lagi benar-benar berada di titik terendah. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya secara jujur. Pernah nggak sih Anda merasa Tuhan itu ninggalin Anda? Nggak usah dijawab keras-keras, tapi jujur aja. Ini tuh perasaan yang sangat amat manusiawi. Ada kalanya kita ngerasa doa-doa kita cuma mentok di langit-langit kamar, ujian datang bertubi-tubi nggak ada habisnya, dan kita merasa sangat terisolasi secara spiritual. Anda ngerasa sendirian banget di tengah kegelapan, seolah-olah Tuhan udah nggak peduli lagi. Kalau Anda pernah, atau mungkin sedang merasakan hal ini, percayalah, Anda nggak sendirian. Ada satu fakta sejarah yang mungkin bikin Anda kaget. Surat ini tuh turun pada masa yang disebut masa Fatrah. Apa itu? Itu adalah sebuah periode hening yang lumayan panjang, di mana wahyu tiba-tiba berhenti turun sama sekali. Bayangin aja, masa jeda ini terasa begitu menyiksa dan lama banget, sampai-sampai sekelas utusan Tuhan pun ikut mengalami malam spiritual yang gelap ini. Orang-orang di sekitarnya bahkan mulai ngajak dan bilang kalau Tuhannya udah ninggalin dia. Ini nunjukin kalau, maksud saya, ini membuktikan kalau perasaan terasing dan merasa ditinggalkan itu sangat wajar. Dan justru karena hal itu wajar, kita butuh bekal yang kuat buat melewatinya. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita punya 5 bekal spesifik yang bakal kita bahas. Pertama, memahami makna duha dan malam. Kedua, membangun keyakinan dan harapan. Ketiga, mengingat jejak masa lalu. Keempat, bagaimana akhlak kepada yang lemah. Dan terakhir, ditutup dengan syukur sebagai puncak perjalanan. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, duha, malam, dan perjalanan jiwa. Pada dasarnya, hidup kita itu ibarat siklus yang terus bergantian antara fase duha, yaitu masa-masa terang, penuh kemudahan, dan semangat lagi tinggi-tingginya, dengan fase malam yang sunyi, yang mewakili masa-masa gelap, penuh kesulitan, rasa sepi, dan isolasi. Tuhan bahkan bersumpah demi kedua waktu ini loh. Maknanya apa coba? Keduanya adalah bagian yang sah, natural, dan pasti terjadi dalam perjalanan jiwa kita. Pesan kuncinya di sini tuh simple tapi ngena banget. Jangan sampai kita putus asa saat malam yang gelap itu tiba, dan jangan juga jadi sombong pas matahari duha lagi bersinar terang. Selanjutnya, bagian kedua, bekal keyakinan dan harapan. Ini semacam amunisi utama kita untuk bertahan hidup. Tolong dengerin baik-baik jaminan yang satu ini. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Wow, ini adalah bekal yang paling mendasar. Saat semuanya terasa diam, pas doa-doa Anda sepertinya nggak ada yang dijawab, teks ini ngasih penegasan bahwa diamnya Tuhan itu bukan berarti dia mengabaikan Anda. Dan pastinya sama sekali bukan tanda kebencian. Kita harus selalu bawa keyakinan ini. Ini syarat mutlak biar jiwa kita nggak gampang hancur di tengah perjalanan yang terjal. Nah, buat ngunci keyakinan tadi, kita dibekali lagi nih dengan 2 pola pikir yang benar-benar menenangkan hati. Pertama, memprioritaskan yang abadi di atas yang sementara. Kita diajak nginget kalau akhirat atau hasil akhir yang kekal nanti itu jauh-jauh lebih baik daripada penderitaan duniawi yang cuma sesaat yang lagi kita rasain sekarang. Kedua, kita diminta buat pegangan erat-erat pada harapan. Kenapa? Karena ada janji pasti kalau Tuhan bakal terus ngasih karunia-Nya sampai kita benar-benar ngerasa puas. Benar-benar penangkal yang ampuh banget buat ngelawan rasa putus asa kan? Oke, kita bergeser ke bagian ketiga, mengingat jejak pertolongan lalu. Tahu nggak sih, salah satu cara terbaik buat melangkah ke depan adalah dengan menoleh sebentar ke belakang. Menggunakan masa lalu sebagai kompas itu benar-benar bisa menghangatkan hati. Coba renungkan, bukankah Dia mendapatimu sebagai anak yatim, lalu melindungi? Tersesat, lalu diberi petunjuk? Miskin, lalu dicukupkan? Pas kita lagi down dan mulai ragu, bisa nggak ya gue lewatin masalah ini? Cara paling logis buat bangkit adalah dengan nginget-nginget lagi momen di mana kita pernah diselamatkan sebelumnya. Kalau kita lihat rekam jejaknya, semuanya jadi masuk akal. Saat yatim ada perlindungan yang datang. Saat tersesat, tiba-tiba nemu petunjuk. Saat miskin, dikasih kecukupan. Ini tuh bukti historis pribadi kita loh. Memori ini bukan sekedar nostalgia, tapi jadi bekal logika yang kuat banget. Kalau dulu aja di titik paling rendah, dia nolong saya, ya secara rasional, dia pasti bakal nolong saya lagi dong hari ini dan esok hari. Logis banget kan? Lanjut ke bagian keempat, akhlak kepada yang lemah. Ini adalah bekal yang bentuknya action, tindakan nyata. Nah,
Di titik ini, sumber teks kita tiba-tiba sedikit banting setir. Dari yang tadinya fokus ke dalam diri atau batiniah, sekarang berubah jadi perintah langsung yang super praktis ke ranah sosial, khususnya ngebahas mereka yang paling rentan. Instruksinya jelas, jangan sewenang-wenang dan jangan kasar. Tapi pertanyaannya, apa hubungannya coba interaksi sosial sama survival atau kelangsungan spiritual kita sendiri? Jawabannya ada pada empati. Kita dilarang keras buat menindas atau ngambil hak anak yatim. Malah sebaliknya, kita disuruh ngasih kasih sayang. Terus buat pengemis, kita sama sekali nggak boleh ngabentak. Kalau emang lagi nggak ada rezeki buat dikasih, ya tolak aja dengan lembut. Konsep yang ditawarin di sini tuh jenius banget. Melindungi dan berbuat baik sama orang-orang yang rentan di sekitar kita, ternyata adalah alat pertahanan hidup buat jiwa kita sendiri. Idenya gini, dengan merawat empati ke dunia luar, secara otomatis kita lagi menjaga kelembutan dan kewarasan di dunia batin kita sendiri. Akhirnya kita sampai di puncak, bagian kelima, syukur sebagai puncak perjalanan. Segel penutup dari bekal jiwa kita. Ayat terakhir dari surat ini ngasih satu instruksi yang kedengarannya simple banget, tapi impact-nya luar biasa. Kita disuruh aktif ngebagiin rasa syukur. Hendaklah engkau ceritakan. Tapi awas, menceritakan di sini bukan berarti Anda boleh pamer atau flexing di sosmed ya. Jelas bukan itu maksudnya. Ini adalah bentuk pengakuan lisan yang penuh kerendahan hati, sebuah kesadaran bahwa tiap hal baik dalam hidup kita murni pemberian Tuhan. Dan kita ceritain itu niatnya cuma satu, berbagi kebahagiaan dan nyalain lilin harapan buat orang lain. Syukur inilah yang nantinya bakal menyegel dan mengamankan seluruh bekal perjalanan yang udah kita kumpulin tadi. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, inilah isi kotak P3K spiritual Anda. Pertama, yakin kalau Anda nggak pernah ditinggalin. Kedua, selalu ingat dan prioritaskan akhirat. Ketiga, pegang erat harapan. Keempat, jadikan masa lalu sebagai bukti pertolongannya. Kelima, proaktif berbuat baik pada yang lemah. Dan keenam, ceritakan nikmat itu dengan penuh rasa syukur. 6 langkah praktis ini benar-benar bekal yang bakal nyelamatin Anda. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kita renungin bareng. Sama kayak siklus alam yang selalu berputar, fase malam dalam kehidupan, yang gelap, sepi, penuh tantangan, itu pasti bakal datang lagi bergantian sama terangnya siang. Itu pasti. Tapi, dengan semua wawasan dan life hack spiritual yang baru aja kita bahas, pertanyaannya cuma satu, sudahkah Anda mengepak bekalnya? Terima kasih banget udah meluangkan waktu buat ikutan dalam paparan kali ini. Tetap jaga semangat Anda ya, dan sampai jumpa lagi di pembahasan seru kita berikutnya.